Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-29 dari Kitabul Fadail, hadis 1510. Babnya adalah Babu Syaibih sallallahu alaihi wasallam, bab tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsu Anas bin Malik radhiyallahu an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin qol, dia katakan, sa'altu Anasan, aku bertanya kepada Anas, akhodoban Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi khodoba, yakni pakai pewarna dari henna atau katam, itu yang biasa dipakai Rasul dan para sahabat. Nah, kayak pacar ya, pacar Arab, kalau orang sini bilang pacar Arab, henna. Nah, dan Muhammad bin Sirin itu dari kalangan tabi'i, ulama dari kalangan tabi'i. Dia bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, akhodoban Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakai khidab tidak? Qal, dia katakan, lam yablughi syaiba illa qalilan. Nabi nggak sampai beruban kecuali sedikit. Artinya Nabi tidak mewarnai rambutnya karena uban Nabi baru sedikit. Nah, di hadis berikutnya dijelaskan lagi, haditsu Abi Juhaifah As-Suwa'i, hadis Abi Juhaifah As-Suwa'i qal, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu bayadan, saya melihat warna putih, yakni uban, min tahti syafatihis sufla al anfaqah, yaitu di bawah bibirnya yang bawah, yang disebut al anfaqah. Anfaqah ini apa, bukan kalau ini kan lehya, ini lehya. Nah, ini al anfaqah atau yang di bawah bibir yang bawah itu nih maksudnya. Apa ini kalau bahasa kita? Ya, jenggot juga ya. Kalau jenggot yang nih sebetulnya, nah, yang nih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat itu rambutnya masih hitam. Maka tadi tidak lakukan khibab, mewarnai rambut dengan henna, katam. Baik, kemudian, nah tentang mewarnai rambut ini kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain, misalnya di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir, dia katakan, utia bi Abi Quhafah, Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar didatangkan kepada Nabi, yakni walidi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, bapak dari Abu Bakar As-Siddiq, yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah, wa ra'suhu wa lihyatuhu kathugamah bayadan, jenggot dan rambutnya putih kayak thugamah. Thugamah itu nama jenis apa, tumbuh-tumbuhan yang bunganya warnanya apa, putih. Kalau kita biasanya rambut lo kayak ini kayak kembang jambu. Jambu itu kan warnanya apa, putih. Nah, di sana ada jenis tumbuh-tumbuhan namanya thugamah. Jadi Abu Quhafah itu masuk Islam itu di tahun Fathu Makkah, dan dibawa menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Palanya, jenggotnya putih kayak thugamah tadi. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghayyiru hada, robahlah ini. Tapi wajtani bussawat, jauhilah warna hitam. Berarti ini dianjurkan oleh Rasul yang sudah beruban. Karena saya belum beruban ya, cuma jenggot saya udah putih. Kalau pala saya masih ini hitam. Kadang-kadang orang nggak percaya, dikira saya pakai apa,
Perang enggak boleh kan pakai berwarna hitam. Jadi wajtanibus sawat. Jauhilah warna hitam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi bagi yang sudah beruban ya dianjurkan khidab, tapi jangan warna hitam. Oke, kadang-kadang ada juga orang yang anggap ngapain begini, nggak, biarin aja orang melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dicela. Jadi kalau kita belum bisa melaksanakan sunnah Rasul, apalagi yang wajib gitu ya, yang wajib ya yang hukumnya sunnah saja, tuntunan Rasul yang hukumnya sunnah kita belum bisa jalankan, ya paling tidak jangan mencela. Kita hargai orang yang sudah melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mesti kita ada keinginan pengen kayak dia melakukan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi dilarang mewarnai rambut tadi dengan warna hitam. Memang ada sebagian ulama yang bolehkan tuh kaitannya dengan perang. Jadi mau perang biar warnanya biar kelihatan mudah semuanya. Dasarnya saya bukan berarti setuju, artinya dasarnya itu al-harbu khada'ah. Perang adalah tipuan. Nah, jadi perang adalah tipuan. Nah, di antaranya boleh itu disamarkan biar kelihatan masih muda-muda. Apa contoh al-harbu khada'ah ini yang dulu kita pelajari itu dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Di Madinah sudah dikepung, jadi kem-kem musuh sudah siap di luar Madinah. Ini gimana nih kondisinya kayak begitu? Orang di Madinah sudah dikepung oleh musuh-musuh tadi. Nah, itu yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi luar biasa itu. Nah, kemudian dalam keadaan begitu, kemudian Bani Quraidah, yaitu dari suku Yahudi yang tinggal di Madinah sebelah timur, memberontak juga. Padahal mereka tinggal di situ, mereka mengadakan muhalafah, perjanjian damai dengan umat Islam. Kalau mereka memberontak berarti ya sudah statusnya menjadi kafir harbi. Jadi kafir harbi. Nah, gimana nih kalau kita bingung juga kali ya, kepung kayak begitu. Tapi Allah kasih pertolongan. Nah, segala upaya itu harus dilakukan seperti yang dilakukan Rasul dan para sahabat. Di antaranya bikin Khandaq. Nah, Khandaq itu ini di dekat Masjid Salman. Jadi kalau di Madinah sebelah timur kan ada Masjid Salman itu, mungkin sebagai kenangan bahwa dulu yang mengusulkan Rasul bikin parit itu kan sahabat Salman Al-Farisi. Waktu di pesantren dulu saya diajari tentang diterangkan oleh guru-guru kami tentang perang Khandaq tuh. Yang ada di pikiran saya ya bikin parit-parit kayak di sini. Nggak taunya tanah keras kayak begitu ya. dan bikin Khandaq parit yang lebar panjang. Karena tujuannya biar kuda-kuda musuh tidak bisa melompat. Nah, dan luar biasa umat waktu itu. Rasul juga, dan sambil ini para sahabat itu sambil bernasyid lah, nasyid untuk menyemangatkan. Nah, kemudian kalau ada tanah yang keras, yang turun Rasul. Jadi Rasul itu sebagai pemimpin umat Islam, sebagai Nabi Muhammad itu paling kuat dibanding dengan yang lain. Enggak kalau orang Betawi bilang kenyi gitu. Pemimpin kok kenyi ya. Pemimpin itu khadibul ummah itu. Enggak, Rasul justru ketika ada yang keras, ya Rasulullah ini keras nih. Rasul turun, ya biar aku yang turun. Dipukul oleh Rasul, pecah tuh batu. Jadi kemudian setelah itu sahabat ada yang lihat Rasul. Di perut Rasul nih, diikat ini, diganjal dengan batu. Karena apa? Karena lapar. Nah, begitu ya, nggak pernah kan kita lapar sampai begitu, nggak pernah. Kok nggak mau makan loh? Nggak ada apa-apa, cuma ada super mie. Bukan karena nggak ada makanan, karena mulut kita aja yang aneh. Nah, kalau Rasul sampai begitu, sampai lapar. Dia lari ke rumah, nggak tega lihat Rasul punya makanan tidak. Nah,
Dia katakan, istrinya katakan nggak ada juga tepung sedikit. Sama al-anaq, anak tuh ya kayak orang Tanah Abang suka piara kambing dari kecil tuh, bukan kambing potong, kambing piaraan. Anak kambing yang orang daerah sono tuh udah gangmes nih. Kalau piara kambing itu disayang-sayang bener, kayak apa kadang rambutnya bulunya dibentuk-bentuk ya. Artinya al-anak itulah anak, bukan kambing untuk dipotong. Kata suaminya, ya sudah, potong saja. Istrinya bilang, ntar jangan bikin malu, bisikin aja Rasul, suruh bawa ke rumah 3 atau 4 orang. Dibalik lagi, ya Rasul, ntar ke rumah 3 atau 4 orang. Ternyata diumumkan oleh Rasul, semuanya diajak ke rumah. Dia lari duluan, ngomong ke istrinya, celaka nih Rasul darah semak. Emang kamu nggak ngomong udah. Ya udah, hasbunallah, animal wakil. Terserah Rasul deh nanti gimana. Itu sampai ke rumahnya, ternyata Rasulullah biarkan dia di atas tungku. Rasul yang bagi-bagi dan mencukupi semua sahabat yang ada di sana. Itu salah satu mukjizat baginda Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya usaha itu harus dilakukan. Yang nolong Allah, itu baru urusan itu saya sudah ditolong oleh Allah. Nah, yang memukul mundur musuh juga Allah. Karena badai dan hawa yang sangat dingin, mereka mundur. Nah, ketika Rasul sedang dikepung ini, ada khada'ah juga, tipuan. Apa itu? Nu'aim atau kucuk-kucuk menemui Rasul. Saya sudah masuk Islam ya Rasul. Cuma kaum saya nggak ada yang tahu. Boleh saya lakukan sesuatu? Apa yang kau lakukan? Kamu kan sendiri. Udah saya bisa deh soal ini apa? Boleh tidak? Nah, ditipu oleh Nu'aim. Nabi katanya susah, nggak apa-apa. Al-harbu khada'ah, perang adalah tipuan. Nah, dia gunakan untuk kelihayannya. Karena dulu dia tuh dekat dengan semuanya. Sama Yahudi dekat, sama orang Thaqif dekat, sama orang Quraisy dan semua suku-suku tadi dekat. Jadi rupanya dulu orang kaya yang suka foya-foya lah gitu dia datang ke Bani Quraidah. Kamu tahu kan kecintaanku terhadap kalian? Iya, kami tahu. Saya mau kasih tahu sesuatu. Tapi jangan bilang-bilang. Apa itu? Kamu jangan coba-coba berontak begini. Tuh orang Quraisy dan yang lain-lain habis perang pulang. Kamu mau pulang kemana? Ikut-ikutan berontak. Nah terus gimana dong? Nah, kamu ambil 70 orang dari mereka sebagai sandera. Biar mereka tidak tinggalkan kamu. Tapi awas ya, jangan bilang-bilang ke orang lain ya. Oke. Dia datang ke orang Quraisy, datang ke yang lain-lain. Kata Nuaim, kamu tahu kan saya dekat dengan kalian. Oh ya, betul. Nah, jangan bilang-bilang ya. Tuh Bani Quraidah mah bohong. Itu mau minta dari kalian beberapa orang buat diserahkan kepada Muhammad. Akhirnya mereka percaya juga kan. Begitu sudah waktunya, dari mereka ini mengajak Bani Quraidah, ayo kita serang besok hari Sabtu. Nggak bisa dong hari Sabtu. Kan leluhur kami dilaknat Allah gara-gara melanggar di hari Sabtu. Nah benar ternyata kata Nuaim. Benar mereka deh gini ya, nanti kami minta 70 orang. Nah benar kata Nuaim. Dia mau menyerahkan itu kepada orang-orang, kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini contoh al-harbu khada'ah. Perang adalah tipuan, yakni segala siasat strategi dijalankan, tapi yang tolong Allah. Baik, tadi kaitannya dengan sebagian ulama berpendapat boleh pakai rambut hitam kalau kaitannya dengan khada'ah tadi, dengan penipuan dalam peperangan biar umat Islam kelihatan masih gagah-gagah. Kalau yang cuma biar kelihatan gagah di depan janda nggak usah dihitemin, mau diwarnain boleh tapi yang lain ya coklat atau warna-warna yang lain. Biasanya saya ngewarnai rambut karena itu ya biar kelihatan masih muda. Ya tetap aja ya Ustaz Hari ya, kalau umurnya 60 biar di tetap aja 60. Saya dikeren-kerenin ngaku umur 50 ya tetap aja mau umurnya udah tua udah 64. Baik, jadi ini tentang khidab tadi. Lalu berikutnya hadis yang 1512. Hadits Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam
wa kanal Hasan yusbihu. Saya pernah lihat Nabi, kata Abi Juhaifah. Wa kanal Hasan, Hasan yakni cucu Rasul itu yusbihu, yang paling serupa, dia itu serupa dengan Rasul. Baik, bahkan ada sahabat yang katakan ke siapa, ke Hasan, bahwa dia itu paling serupa dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya riwayat ini, riwayat yang lain nanti juga banyak. Baik, bab berikutnya, babu itsbati khatamin nubuwati wa sifatihi wa mahallihi min jasadi. Bab menetapkan adanya khatamun nubuwah, penutup para nabi, yakni tanda bahwa Rasul itu adalah nabi yang terakhir. Dia wasifati, dan sifatnya kayak gimana ini tandanya? Tanda secara fisik yang ada di tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tanda ini, kalau kata Ibnu Hajar di Fathul Bari, maksudnya adalah ai sifatuhu wa hadzal ladzi kana, dan inilah yang bayyana wa hadzal ladzi kana baina katifayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang letaknya ada di dua pundak Rasul, jadi tengah-tengah itu. Wa kana min alamatihi allati kana ahlul kitab ya'rifuna. Dan itu termasuk tanda-tanda kalau Rasul itu penutup para nabi yang diketahui oleh ahlul kitab. Jadi kalau di ya'rifunahu biha, mereka mengenali ya dengan tanda tadi. Jadi kalau di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kanu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali anak sendiri. Jadi begitu lihat juga langsung tahu kalau itu nabi yang terakhir. Nah, diantaranya para ulama katakan tandanya sebenarnya yang di hadis-hadis tadi, yaitu tanda yang ada di antara dua pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma mereka nggak jujur saja. Nah, yang jujur ya masuk Islam. Kayak contohnya sahabat ya Allah, yang dari Yahudi itu, Abdullah bin Salam. Nah, ketika ayat itu turun, wa kanu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Ditanya oleh Abu Bakar, benar kalian mengenali Rasul seperti mengenali anak sendiri? Na'am bal asyad. Ya bahkan lebih dari itu. Jadi begitu melihat juga langsung tahu, benar ini nabi yang terakhir. Jadi mereka cuma bohong saja, bohong karena hasad. Kenapa yang jadi nabi terakhir bukan dari golongan mereka? Jadi begitu lihat juga langsung tahu. Ya contohnya lagi Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yaitu Huyai bin Akhtab itu tokoh Yahudi Madinah. Nah, anaknya Safiyah yang akhirnya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Safiyah radhiyallahu anha ini katakan bahwa aku ini anak yang paling disayang oleh bapakku dan pamanku. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah hijrah, dia katakan bapak dan pamanku ngedumel. Yuk kita lihat. Jangan-jangan benar lagi nabi yang datang. Jadi bukan penuh sukacita, justru marah, kesal. Jangan-jangan benar nabi ini yang datang. Begitu dua orang ini berangkat, ngelihat Rasul pulang langsung dicuekin Safiyah ini, kata beliau. Saya dicuekin padahal aku anak yang paling disayang. Dan mereka katakan benar kan bahwa yang datang itu nabi yang terakhir, yang ditunggu-tunggu. Jadi dulu mereka menunggu-nunggu, begitu sudah diutus nabi yang terakhir ternyata mereka nggak mau beriman. Baik, jadi kemudian kalau di hadis yang akan kita pelajari ini apa tandanya?
Nah, tandanya di antara ini. Haditsus Sa'ib bin Yazid yaqul. Hadis Sa'ib bin Yazid, dia mengatakan, "Zahabat bi khalati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya diajak pergi, dibawa pergi oleh khalah saya, bibi saya. Kalau khalah, bibi dari pihak ibu. Kalau ammah, bibi dari pihak bapak. Kalau kita kan bukan dari pihak mana, tua apa muda. Kalau lebih tua dari orang tua kita encang, lebih muda atau adiknya encing. Orang Jawa ada Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Orang Sumatera Pak Tuo dan seterusnya lah. Nah kalau Arab enggak, ini saudara siapa nih? Kalau saudara lelaki bapak kita am, kalau laki. Kalau perempuan ammah. Saudara perempuan ibu khalah, saudara lelaki ibu khal. Baik, saya lanjutkan. Jadi saya dibawa pergi menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, lalu dia katakan, ya Rasulullah, inna bena ukhti waji'. Nih anak saudara perempuan saya ini sakit. Fa masaha ra'si, lalu dia usap kepalanya. Wada'ali bil barakah, dia mendoakan keberkahan untukku. Dia doakan keberkahan untukku. Jadi, thumma tawadda'a, kemudian Nabi berwudu. Fasyaribtu, lalu aku minum min wudu'i, dari air wudunya. Jadi dia tabarruk kepada sisa air wudu Rasulullah SAW. Sebagaimana sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu. Sahabat itu biasa tabarruk secara fisik kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasul aja, kalau yang lain mah jangan. Nanti kalau ketemu guru bagaimana? Biasanya berebut sisa air minumnya ya. Kalau ketemu guru, ketemu orang solih, belajar ilmunya, minta doanya, ikuti akhlaknya yang baik. Yang nggak baik jangan diikuti, sebab semua juga punya salah, punya keliru. Nggak boleh juga kita membabi buta. Kalau memang salah ya jangan diikuti. Sebab patokan kita, pegangan kita Allah wa sunnata rasuli. Bukan berebut air minumnya. Berebut air minum, sisa air minumnya biar pinter. Tapi nggak mau belajar ya nggak pinter-pinter. Ya belajar, kalau pengen pinter ya belajar. Jadi ingat dulu sama si muda. Masih muda suruh ceramah di daerah Sidarja, Karangpucung. Nah, ya Cilacap ya Cilacap. Sama teman-teman dari sini. Jadi ada khitanan kalau kan rame-rame benar. Nah, lagi saya ceramah, nih panitianya ngomong ke teman saya, Pak Ustadz tuh sukanya apa ya minumnya? Kata teman saya, es kelapa, padahal dia yang mau. Terus dia bilang, es kelapa. Begitu saya turun dari mimbar, disiapin es kelapa segelas lodong tuh, gelas gede. Ya Allah, ini orang ngambul apa gitu apa. Nggak usah ngasih minuman sampai kayak peles itu, cuman ada gagangnya aja. Terus, monggo Pak Ustadz. Nggih. Baru saya minum seteguk, saya taruh, meleng dikit hilang. Baru saya pas pulang nanya ke teman-teman, kok tadi ngasih air minum baru diminum seteguk aja udah hilang nih. Tuh dibawa ke belakang buat berebut. Ya Allah. Kalau ada guru ya belajar ilmunya aja lah, belajar ilmu, minta doanya. Ntar kalau gurunya bengek, muridnya ikut bengek semuanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau si As-Sa'ib bin Yazid habis didoakan keberkahan oleh Rasul, Nabi berwudu. Habis berwudu dia minum sebagian dari air wudunya. Tsumma qumtu khalfa dhahri. Lalu aku berdiri di belakang punggung Rasul. Fa nadhartu ila khatamin nubuwah. Saya melihat kepada tanda khatamin nubuwah. Tanda bahwa Nabi adalah bahwa Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Baina katifai, di antara dua pundaknya. Mithla zirril hajalah, seperti zirril hajalah. Nah, zirril hajalah itu di antara para ulama ada yang mengartikan kayak
tenda yang berbentuk kubah tuh, kadang-kadang ada kayak kayak kancing lah, itu kancingnya apa? Dia kancing baju ini tapi agak gede. Nah kayak begitu ada di punggung Rasul. Ada juga yang merhatikan ziril hajalah itu telur burung, kayak burung puyuh. Di hadis lain malah kayak hamamah. Kalau hamamah berarti telur burung dara. Artinya ada tanda begitu di antara dua pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah tanda yang dikenali oleh ahlul kitab bahwa itu adalah nabi yang terakhir. Tapi ya namanya petunjuk ya. Namanya petunjuk ya. Yahudi yang masuk Islam jarang tuh. Kalau di surah Al-Maidah itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Sungguh engkau akan dapati manusia yang paling memusuhi asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Manusia yang paling memusuhi orang-orang beriman yang pertama al-yahud, Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik, orang-orang Arab sendiri yang musyrik. Yang paling memusuhi Rasul itu. Jadi ya sudah dari Allah sudah katakan begitu. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Siapa yang paling dekat cintanya? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Engkau akan dapati bahwa yang paling dekat cintanya kepada orang-orang beriman adalah orang yang mengatakan inna nasara. Jadi ya maha benar Allah. Jadi pada waktu itu yang banyak masuk Islam itu dari kalangan Nasrani. Nah, kalaupun nggak masuk Islam, awalnya sih nggak memerangi, tapi ada yang memerangi juga kayak Heraklius tuh, karena dia terlalu ini ke jabatannya kan ya. Nah, kayak Muqawqis yang di Mesir, ya sambutannya baik terhadap Rasulullah SAW meski tidak masuk Islam. Tapi semuanya akhirnya dikuasai oleh umat Islam. Mesir, Syam. Kalau Syam itu termasuk mukjizah yang Allah berikan pada Rasul. Sebelum Syam ditaklukkan umat Islam, Rasul sudah berdoa, mudah-mudahan Allah memberkahi fi Syamina wa Yamanina. Allah berkahi Syam kita dan Yaman kita. Nah kalau Yaman waktu itu memang sudah di bawah kekuasaan umat Islam, kekuasaan Rasulullah, tapi Syam belum. Tapi Nabi katakan berkahilah Syam kami, berkahilah Yaman kami. Walina jedina, nejet kami ya Rasul. Nabi diam. Doain lagi sama Rasul, ya Allah berkailah buat kami Syam kami, Yaman kami. Walina jedina, diam lagi. Setelah 3 kali Nabi katakan bahwa dari sana nanti akan muncul korna syaiton, 2 tanduk setan, akan ada az-zalzalah. Wallahu alam, kalau az-zalzalah itu kalau lahiriah, zalzalah dia kayak gempa gitu. Apa yang dimaksud ini, apa pergolakan atau gimana, wallahu alam. Tapi begitu hadisnya, itu hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, saya lanjutkan, saya tambahkan bab berikutnya. Babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sinnih. Bab tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umurnya. Hadits Anas ibni Malik yasifun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mensifati atau menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, kana raba'atan minal qaum, laisa bitawil wala bil qasir. Nabi itu sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Azharal laun, laisa bi abyad amhaq wala adam. Nabi itu azharul laun, yakni putih ke merah-merahan itulah. Tidak putih-putih yang putih banget juga enggak, itu laisa bi abyad amhaq wala adam. Tidak juga terlalu coklat, tidak. Laisa bi ja'din qatat wala sabatin. Nah, rambut beliau tidak terlalu ikal, juga tidak terlampau lurus. Rajilin unzila alaihi wa huwa ibnu Rabi'ah wa huwa ibnu arba'in. Diturunkan wahyu kepada Rasul
ketika beliau berumur 40 tahun. Ya benar nih. Falabitha bi Makkah asyra sinin yungzalu alaih. Dia tinggal di Mekah 10 tahun, diturunkan wahyu kepadanya. Wabil Madinah asyra sinin, di Madinah 10 tahun. Nah ini gimana ini? Berarti kan cuma 60 tahun ya, padahal usia Rasul kan 63. Tapi 63 itu pakai, kalau dulu pakai perhitungan itu perhitungan Hijriyah. Ya Allah, berarti kita udah banyak yang melampaui umur Rasul ya. Saya 64 tahun itu kan perhitungan Syamsiyah. Kalau perhitungan Qamariyah mah udah 66 ya. Tapi kadang-kadang masih sombong aja ya, masih merasa muda aja ya. udah tua, udah lebih dari usia Rasulullah SAW. Baik, tentang hal ini memang ada beberapa hadis. Tapi kalau Imam Nawawi katakan wattafaqul ulama ala anna as-sahhaha salasun wasitun. Para ulama sepakat bahwa yang paling sahih dan riwayat tadi adalah bahwa usia Rasul itu 63. Baik, kemudian beliau juga katakan wattafaqu annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinati ba'dal hijrah asyra sinin. Mereka sepakat bahwa setelah hijrah Nabi tinggal di Madinah 10 tahun, wa bi Makkah qabla nubuwah arba'ina sanah. Di Madinah sebelum di Mekah sebelum kenabian Nabi tinggal selama 40 tahun. Wa innamal khilaf, perbedaan pendapat itu adalah fi qadri iqamatihi bi Makkah ba'da nubuwah. Tentang berapa lama Nabi tinggal di Mekah itu sebelum ba'da nubuwah, setelah Nabi diutus sebagai nabi. Tadi beliau sudah katakan bahwa yang paling sahih yang disepakati oleh para ulama bahwa umur Rasul adalah 63 tahun. Saya lanjutkan. Kemudian walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi isyruna sya'ratan bayda. Di kepalanya dan di jenggotnya tidak ada 20 helai rambut yang berwarna putih. Artinya nggak banyak. Kayak tadi sudah kita bahas, yang ada warna putihnya di sini aja. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kalau tadi Imam Nawawi katakan yang paling kuat itu 63 tahun, nah dasarnya hadis berikut. Babu kam sinin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauma qubidah. Bab tentang berapa umur Nabi pada waktu dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat umur berapa? Hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu thalathin wa sittin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, Nabi wafat wa huwa ibnu thalathin wa sittin, dia berumur 63 tahun. Nah, ini yang lebih pas gitu. Dan tinggal di Mekah kayak di hadis berikutnya, babu kam aqaman Nabi SAW di Makkah wal Madinah. Bab tentang berapa lama Nabi tinggal di Mekah dan Madinah. Ibnu Abbas katakan maka Rasulullah SAW di Makkah thalatha asyrah. Rasul tinggal di Mekah, yakni setelah diangkat jadi Nabi 13 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibnu thalathin wa sittin. Dia wafat ketika berumur 63 tahun. Baik, sampai dengan hadis ini insyaallah nanti yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Ya, fadhal, silakan Pak Ji. Saya pernah mendengar ada hadis atau apa yang melarang orang mencabut uban. Iya. Iya betul. Ya betul. Dan ternyata apa yang dilarang oleh agama itu kalau dilanggar ada mudaratnya. Di antaranya kalau nggak salah nanti tanyakan ke dokter syaraf. Ternyata nggak bagus yang mencabut-cabut rambut kepala. Wallahu a'lam. Kenapa tuh uban dicabut? Jadi ada hadisnya. Betul. Cuma saya lupa, nanti insyaallah kapan saya tuliskan nanti saya. Saya mesti catat, kalau nggak catat lupa nanti.
Ya silakan yang lain. Kalau Ya betul. mencukur kumis memanjangkan jenggot. Benar itu perintah Rasul. Perintah Rasul. I'fa'ul lihyah. Kadang-kadang banyak juga orang yang ini ya. Ya udah kalau memang sunnah Rasul biarin aja ngapain, nggak usah di apa. Kalau nggak mau jalanin ya jangan cela yang melaksanakan. Memang diperintahkan. I'fa'ul lihyah tuh. I'fa itu membiarkan, dibiarin aja, itu nggak usah dipotong, nggak usah dirapiin begitu aja. Baru piara jenggot sudah merasa paling sunnah. Enggak merasa paling sunnah, cuma berusaha aja, berusaha untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu nggak demennya ya lihat orang yang apa, yang berjenggot. Enggak, ini bukan karena madhab ini madhab itu. Dulu kiai-kiai memang pada ini juga melaksanakan sunnah Rasul, meski pendapat mereka rata-rata sunnah hukumnya itu. Tapi pada piara jenggot karena dalam rangka melakukan tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya, silakan. Terus kalau jadi bahan kata-kataan ya, berjenggot, nggak berkumis, apaan tuh? Kucing, bukan kucing ya, bandot. Berkumis nggak berjenggot, berkumis nggak berjenggot, kucing. Bakumih ndak bajanggui kuciang. Bajanggui ndak bakumih kambiang. Nggak ada dua-duanya bencong. Dua-duanya dipotong ya biar kelihatan nih. Nah itu sunnah Rasul, sunnah Rasul. Kalau memanjangkan rambut? Terserah, boleh-boleh aja, itu mubah-mubah aja, itu urusan dunia. Itu kan jibiliyah, kecuali kalau Nabi anjurkan. Rambut mau segini mau seberapa kayak boleh. Yang dilarang itu tasyabbuh, menyerupai itu. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melarang lelaki-lelaki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati minan nisa birrijal, dan perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki. Jadi yang dilarang tuh. Ya asal modelnya beda kan, laki dan perempuan. Ya silakan. Ya silakan Pak. Ya nggak apa-apa. Kemarin saya baca surat Al-Kahfi itu, di situ ada artinya yang anjingnya itu dia sebenarnya hidup sampainya atau dia mati, Ustaz? Ya Allah kasih hidup. Hidup sampai. Nah kalau nggak hidup mana bisa nih. Dan basitun diroi, dia hamparkan dua lengannya di pintu goa. Ya, dan ya itu kuasa Allah lah, kuasa Allah. Cuma setelah dibangunkan nggak diceritain lagi soal anjingnya, wallah alam. Sama juga nih, waktu Nabi Musa alaihissalam mau berguru ke Khidir. Nah itu yang diceritakan kan, waktu belum ketemu belum ikut Khidir kan. Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Ingatlah tatkala Musa berkata kepada fatahu, pemudanya, pembantunya, yang para mufassir katakan Yusha bin Nun. Nah selanjutnya setelah ketemu Nabi Khidir kan nggak diceritain lagi kemana nih ya pembantunya, ikut apa pulang, nggak dijelasin. Yang qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Boleh saya ikut Tuan agar Tuan ajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Nah itu nggak diceritain udah si Yusha bin Nun, wallah alam.
Tapi ternyata nggak bisa ya kata Khidir ya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau nggak akan bisa sabar mengikuti aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana bisa sabar terhadap sesuatu yang kau tidak kuasai ilmunya. Jadi ada pelajaran itu bahwa yang sabar itu yang tahu ilmunya. Jadi kalau yang belum tahu ilmunya ya nggak bisa sabar terhadap segala sesuatu. Baik, silakan. Ya. Ya. Apa? Sibrah itu asal artinya celupan. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Nah, itu asal arti sibrah. Sobara itu kayak tadi itu mencelup, mewarnai itu sobara dalam bahasa Arab. Kemudian dulu ada yang usul, kok nggak kayak yang lain ya Rasul, kayak pemeluk agama yang lain ada acara sibrah. Turunlah ayat tadi. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Nah, lalu ada yang mengatakan celupan Allah apa ini? Ya, Islam itu jadi identitas dari Allah ini yang lebih baik. Nggak perlu ada acara apa sibrah dalam arti celupan, mewarnai tadi itu. Alam itu maksudnya. Maka umumnya orang mengartikan sibrah dengan arti identitas itu. Ya, identitas sebagai seorang muslim. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Bukan sibrah ini enggak diwarnain enggak. Ya, silakan. Ya. Ya, kalau kita lihat ini ya nabi. Contohnya terakhir tuh. Nah, ketika dia menjelaskan kepada Musa alaihissalam tentang 3 peristiwa yang dia alami. Itu yang pertama tentang perahu yang dia katakan fa'aradtu an aibaha. Aku ingin menodainya. Ini berarti karena fa'aradtu, itu ijtihad beliau. Yang kasih tahu Allah kalau di belakang ada perompak. Tapi dia lakukan itu ijtihadnya. Nah, kalau peristiwa yang kedua tentang membunuh anak kecil kami ingin. Berarti itu ijtihad beliau bertemu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan bisa kan? Bertemu. Enggak usah nabi, itu Umar bin Khattab ada pemikirannya yang sama dengan yang Allah kehendaki. Maka Umar katakan wafaqtu rabbi fi arba'. Saya bersesuaian dengan Tuhanku dalam 4 hal. Di antaranya waktu tawaf dengan Rasul. Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika makom Ibrahim dijadikan tempat sholat. Allah turunkan ayatnya kepada Rasul. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, sekarang peristiwa yang ketiga, Khidir katakan wa ma fa'altuhu an amri. Saya melakukannya bukan atas keinginanku, jadi pure perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang membangun gedung atau tembok yang hampir roboh itu. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwilan, penjelasan dari sesuatu yang kau tidak mampu sabar terhadapnya. Wallahu alam, insyaallah begitu, Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyinal Mustafa Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.